الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwa. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad fawzan azima. Jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita pertama-tama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah kepada kita, yang dapat kita rasakan, yang dapat kita lihat maupun yang tidak. Ini semua rahmat dari Allah SWT yang perlu kita syukuri dan perlu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita dan dapat kita manfaatkan
amalkan dengan sebaik-baiknya mendasar pada petunjuk dari Allah SWT. Sungguh umatnya yang mau bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat tersebut, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mau bersyukur akan ditambah nikmatnya. Namun barang siapa yang tidak mau bersyukur apalagi kufur, sungguh Allah memberikan suatu peringatnya bahwa siksanya sangat berat. Sholawat dan salam kita semua tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita semua pada saat kita membutuhkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimahumullah, yang ketika adalah kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah yang sebenar-benarnya takwa, karena Allah mencintai kepada hambanya yang setiap saat meningkatkan iman dan takwa tersebut. Jamaah Jumat, saya selaku khotib pada hari ini untuk melaksanakan tugas mulia sebagai seorang khotib dengan kali ini memberikan suatu erang-erang adalah memilih pemimpin menurut agama Islam. Jamaah Jumat, seperti telah dikutipkan dalam hadis Bukhari, Bismillahirrahmanirrahim. Ulukul wa ulukul mas'ulan ma'rufa'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya apa yang dilakukan dan apa yang dilaksanakan selama menjadi pemimpin. Jamaah Jumat rahimahumullah, kita sendiri adalah pemimpin intern dan pemimpin ekstern kalau dilihat dari sisi antara dalam dan luar. Intern, kita itu pemimpin diri kita sendiri. Diri kita mau dibawa kemana, diri kita sudah dipimpin seperti apa, ini adalah kita sendiri yang memimpin. Dari mana sumber kepemimpinan? Adalah dari hati atau iman. Kalau seorang itu beriman, tentu dia melakukan kepemimpinannya terhadap diri adalah dilandaskan pada iman. Memimpin diri bagaimana cara berkata, memimpin diri bagaimana cara berpakaian, memimpin diri bagaimana cara berkelana, dan memimpin diri bagaimana mensikapi dirinya sebagai seorang pemimpin, sehingga yang bisa mempoles diri kita adalah diri kita. Ini pemimpin diri kita. Kalau kita akan berbuat tidak baik, tentu yang memerintah adalah hati kita, kemudian yang melakukan adalah tubuh kita. Inilah pemimpin secara intern. Sehingga bagaimana kita cara berpakaian, ya kita niat sendiri untuk memberi pakaian kepada diri kita. Kalau dalam Islam pakaian diwajibkan adalah suci dari hadas dan menutup aurat. Lepas dari bagus dan harga mahal, tetapi kuncinya adalah bersih, tidak najis, tidak mengeluh, kemudian panas. Dan yang kedua, kita adalah pemimpin ekstern atau memimpin orang lain. Di dalam kita memimpin orang lain sebagai seorang yang beriman, minimal ada 10 syarat tata caranya. Siapa yang harus kita pimpin, atau bagaimana kita memilih pemimpin orang lain?
Satu, pemimpin yang kita pilih harus adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semisal ada beberapa orang yang akan kita pilih sama-sama beriman dan bertakwa, pilih yang paling beriman dan paling bertakwa. Kemudian syarat berikutnya adalah jujur. Yang ketiga adalah berakhlak mulia. Seorang pemimpin harus berakhlak mulia. Bagaimana pemimpin dikatakan berakhlak mulia? Sesuai dengan surat At-Taubah ayat 23, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu menjadi pemimpin-pemimpinmu jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Dan siapa di antara kamu menjadikan mereka menjadi pemimpin, maka itulah orang-orang yang dolim. Membaca surat ini, apabila kita memilih seseorang menjadi pemimpin kita tidak berakhlak mulia, maka bertentangan dengan surat At-Taubah ayat 23. Kemudian syarat yang keempat, diusahakan sedapat mungkin pemimpin itu adalah adil. Mendasar pada surat An-Nisa ayat 135, pemimpin itu harus adil. Kemudian yang kelima, pemimpin itu amanah. Pilihlah orang yang paling amanah di antara yang ada. Yang keenam adalah mempunyai suatu kemampuan. Dalam bahasa lain namanya kompeten. Kemudian yang ketujuh, seseorang yang bisa mempersatukan umat atau tidak memecah belah umat. Kemudian yang kedelapan, mengutamakan kepentingan umat, bukan kepentingan diri sendiri. Yang kesembilan, yaitu yang bisa melindungi rakyat, yang bisa melindungi umat, tidak sebaliknya memecah belah umat. Kemudian yang ke-10, berorientasi kepada kemajuan bersama masyarakat, bangsa, dan negara. Jamaah Jumat rahimahumullah, itulah sebagai dasar hukum apabila kita bertindak sebagai seorang pemimpin dan kita berniat untuk mempunyai suatu pemimpin dan berniat sebagai seorang pemimpin, baik memimpin diri sendiri maupun memimpin orang lain. Karena sesuai dengan dasar hadis yang kami bawakan bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya apa yang telah dia pimpin. Jemaah-jemaah rahimahumullah, dengan demikian marilah kita bersama-sama merenungi diri, introspeksi diri terhadap diri kita, bahwa diri kita adalah seorang pemimpin diri dan pemimpin dalam keluarga dan pemimpin dalam masyarakat. Kemudian di dalam masyarakat yang lebih luas, kita dibutuhkan seorang pemimpin yang baik, yang bisa melakukan tugas-tugas memberikan seperti yang Bapak sampaikan 10 macam tersebut. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua diberikan suatu kemampuan, diberikan suatu kekuatan, dan diberikan suatu akal sehat,
di dalam kita melaksanakan tugas yang mulia sebagai seorang pemimpin, yang mudah-mudahan apabila suatu ketika dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT, kita akan bisa menyampaikan apa yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dan kita mendapat pahala, dan kita mendapatkan kemenangan, dan kita mendapatkan balasan yang amal yang bagus, bukan sebaliknya kita menjadi seorang pemimpin tetapi mencelakakan diri kita maupun warga masyarakat kita. Para penghuni hakim Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang mengucapkan Rasulullah pada khutbah kedua, sedikit kami mengulas apa pada khutbah satu. Marilah kita introspeksi diri bahwa kita adalah umat dari Allah SWT yang sudah dibekali dengan hati yang sehat dan iman yang kuat. Lebih utama, kita adalah dimasukkan golongan-golongan orang yang mukmin, orang yang muslim, dan orang yang tahu tata aturan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang itu kita laksanakan setiap hari. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita dan keluarga kita yang selalu dijauhkan dari malapetaka dan bahaya, termasuk dijauhkan dari penyakit-penyakit hati dan penyakit-penyakit fisik, lebih-lebih penyakit yang sulit obatnya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kelonggaran dan kemudahan kepada kita segala urusan, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit apa saja yang menimpa kita, menyelakakan kita. Mari kita berdoa kepada Allah Taala, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan mengabulkan segala doa kita kepada Allah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa hafiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Allahumma hawina fi syaqatil mautina wa najata minna wa qamil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa arina al-batila wa arina al-batila batila wa arina al-istinaba. Allahumma dhalamna anfusana wa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nuraka ila dzil umur ila ilaika lama ba'da min syai'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.
Semoga